Pak Wali mun aya naon Pak RW nuju tidur. Baik lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, Menteri Dalam Negeri instruksikan kepala daerah untuk menghidupkan kembali aktivitas pos ronda. Hal ini sesuai dengan arahan petunjuk Presiden Prabowo Subianto, yaitu istilah warga jaga warga, agar seluruh daerah mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan atau Siskamling sebagai upaya memperkuat kebersamaan, soliditas, sekaligus mengantisipasi berbagai potensi yang tidak diinginkan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya ikut juga dalam tradisi ronda atau berkeliling menjaga ketertiban bersama masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat pada Senin malam kemarin. Jadi kepala daerah lihat penampilannya Pak Wamen nggak? Kenapa? Pakai kupluk tuh. Iya. Lihat tuh. Kan biasanya juga kalau lagi mau ngeronda mau Siskamling begitu, Vi, biar anget. Wardrobe-nya gitu ya? Wardrobe. Iya, wardrobe-nya harus seperti itu. Tapi ada yang kurang nih Pak Wamen. Apa tuh? Sarung diselempangin. Nah, Rini kayaknya gitu. kalau lagi Siskamling Tuh, gitu kan, ya, Vi ya. Kakek-kakek aja pakai sarung tuh diselempangin. Oke, kita langsung saja mungkin membahas hal ini dan juga mendengarkan juga seperti apa implementasi konkretnya ya nanti dengan menghidupkan kembali aktivitas pos ronda ini. Ya. Sudah bergabung bersama kami Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri Kang Bima Arya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wamen. Pak Wamen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Nah, kita mau tanya pengalamannya dulu Pak. Kemarin gimana Pak? Digigit nyamuk rondanya, Siskamlingnya apa yang dirasakan dan diserap dari masyarakat? Seru-seru. Itu kan membangkitkan memori kita masa lalu, tahun 80-an, ya 90-an masih ada lah begitu ya. Kadang-kadang suka ikut lah di sekeliling kita, tetangga-tetangga kita gitu ya, nongkrong kadang-kadang di pos ronda, kamling gitu. Waktu saya jadi wali kota Bogor pun begitu. Sesekali pantau juga. Biasanya kalau suasana kota lagi agak hangat gitu, ada tawuran atau apa, kita pastikan aktivasi lagi gitu. Jadi yang seru itu adalah guyupnya warga gitu loh. Warga itu kan senang rame-rame ngumpul-ngumpul gitu ya, dan itu yang saya rasakan kemarin ketika bersama Kang Farhan ngeronda di 3 titik RW kemarin. Nah, sebenarnya bagaimana akhirnya nanti dari Kementerian Dalam Negeri untuk membantu daerah-daerah ini menghidupkan lagi Siskamling? Jadi Presiden sudah berikan arahan yang sangat tegas dan jelas kepada Pak Menteri, Pak Mendagri, agar seluruh kepala daerah mengaktifkan Siskamling. Ini Siskamling ini kan tradisi kita yang udah lama dari zaman penjajahan, bahkan tahun 75 dulu. Kemendagri juga sempat dikenal sebagai pelopor atau pionir dari Siskamling ini. Kemudian Pak Kapolri saat itu Pak Audin Jamin juga membangun sistem begitu. Ketika COVID kita lihat juga waktu itu ada aktivasi warga, dan sekarang situasinya membutuhkan kita untuk memastikan warga saling jaga. Jadi instruksi Presiden disampaikan ke Pak Menteri minta agar seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota turun ke bawah aktivasi Siskamling ini. Di daerah itu kan ada Linmas. Linmas ini kan dulu Hansip ya, sekarang Linmas. Nah, mereka adalah motor di tengah-tengah warga, tetapi intinya itu ada 3 targetnya ya. Pertama adalah kebersamaan warga. Kedua adalah mengamankan lingkungan. Dan ketiga adalah early warning atau deteksi dini apabila terjadi sesuatu yang kira-kira bisa mengganggu keamanan di tengah warga. Pak Wamen, kira-kira nanti konkretnya di lapangan Pak Wamen akan seperti apa ya? Karena begini, kalau bagi sebagian masyarakat mungkin beranggapan ronda Siskamling, udahlah itu para bapak-bapak aja deh. Gitu. Anak muda yang nggak usah ikutan ya. Nah ini kan yang semangat yang ingin dikedepankan oleh Kementerian Dalam Negeri atas petunjuk arahan tegas Presiden, semua kalangan, tidak hanya para orang tua, bahkan anak muda juga kalau bisa ikut serta. Nah, partisipasi masyarakat itu dia. Bagaimana Kementerian Dalam Negeri mengencourage, membangkitkan para generasi muda ini untuk turun melakukan ronda di malam hari. Ya, intinya kan kebersamaan dan kepedulian, gitu ya. Untuk teknisnya itu kepala daerah bersama-sama lurah, desa, RT, RW itu menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Bukan berarti kemudian anak-anak muda bolos sekolah, begadang, besok ngantuk, nggak juga.
pasti sudah ada sistemnya begitu loh. Jadi nanti RT RW membagi tugas siapa warga yang bisa menjadi relawan karena memungkinkan secara fisik, secara waktu, anak-anak mudanya kapan, bisa saja anak mudanya akhir minggu begitu ya. Dan ada yang full time, misalnya seperti Linmas, di beberapa daerah ini kan Linmas mendapatkan insentif, jadi mereka bisa full time juga begitu. Jadi tentu teknis pelaksananya disesuaikan ke daerah masing-masing, tergantung kondisinya seperti apa. Tapi sekali lagi targetnya adalah kebersamaan dan kepedulian di situ. Ada yang sangat tradisional gitu ya di daerah-daerah dengan kentongan sejam sekali. Ada juga yang sudah punya aplikasi, kemudian alat monitor. Yang penting itu adalah dua, satu kultur. Yang kedua adalah sistem gitu. Kultur itu adalah kebiasaan bersama-sama. Anak-anak sekarang kan agak-agak cuek gitu ya, nggak peduli lingkungan. Dan saya kira Siskamling ini bagus. Nah, tetapi caranya sekali lagi, kepala daerah harus turun, camat lurah juga harus turun dan menghidupkan itu. Awal-awal memang harus agak didorong, agak sedikit dipaksa untuk aktivasi. Setelah itu akan menyesuaikan berjalan sendiri. Dan nanti akan kita monitor mana yang jalan atau mana yang tidak begitu. Dan kali ini saya lihat partisipasi warga itu luar biasa. Ibu-ibu, emak-emak menyiapkan logistik ya, ada nasi goreng, pisang goreng gitu ya, nasi goreng atau berat, pisang goreng di situ, bulu koi, sampo dan lain-lain. Kemudian juga bapak-bapak membagi tugas bergiliran begitu. Tapi kemarin ketika di Bandung saya sarankan ke Pak Wali, Kang Farhan, ini milenialnya belum kelihatan nih, Gen Z-nya belum kelihatan, kira-kira begitu. Mungkin bisa dibagi ya, nggak harus juga begadang bersama-sama, tetapi adalah porsi anak-anak muda. Seperti kita dulu kan dikenalkan ya di masa kita sekolah dulu, SMA atau kuliah, Siskamling itu agak-agak aktif gitu ya. Apakah Pak Wamen realistis aja lah gitu ya kan, karena masyarakat kan mendengar nih diskusi kita pada pagi hari ini. Apakah juga nanti akan disupport juga secara budget begitu Pak Wamen? Ada anggarannya gitu. Ya. Setiap daerah itu punya kebijakan dan cara yang berbeda-beda, tergantung juga kondisi keuangan dan hal-hal lain begitu ya. Beberapa daerah itu telah menganggarkan insentif untuk ketua RT, ketua RW, untuk Linmas gitu ya, sehingga adalah dana operasional begitu. Tetapi daerah-daerah lain misalnya berjalan dengan swadaya, gotong royong, urunan atau iuran begitu untuk bisa mengaktifasi gitu. Jadi sekali lagi ini kegiatan yang semangatnya adalah kekeluargaan dan gotong royong gitu. Jadi bukan proyek atau kegiatan yang memakan dana besar, enggak. Ini tradisi yang sudah dari zaman kolonial dulu, zaman penjajahan, kemerdekaan, Orde Baru, yang sekarang kita ingin aktifasi untuk kebersamaan dan gotong royong begitu. Jadi saya kira nggak ada isu soal anggaran atau dana besar, sudah terbiasa warga gotong royong, menyesuaikan saja, tidak memberatkan, tetapi saya mengapresiasi dan lihat cukup banyak kepala daerah yang memberikan insentif ini untuk RT, RW, dan juga untuk Linmas ya, supaya mereka bisa menjadi motor untuk aktivasi Siskamling ini. Ya, Pak Wamen tadi mengatakan bahwa nanti akan dipantau nih mana daerah yang memang benar-benar bisa aktif Siskamlingnya atau yang cuma di awal aja. Nanti pemantauan seperti apa? Apakah ada sanksinya? Karena banyak juga nih milenial, tadi kan dikatakan mana nih pas Pak Wamen turun langsung, kok nggak ada milenial dan juga Gen Z? Banyak yang komen, Pak Wamen, ini kan tugasnya aparat, kenapa juga warga suruh ikutan berjaga? Nah, itu mungkin boleh himbauannya seperti apa terkait hal itu? Ya, monitor ini kan lebih diarahkan kepada aparat ya, kepada pemerintah daerah. Jadi kami meminta Bupati Wali Kota melaporkan, dan ada aplikasinya juga, ini ada aplikasi, jadi di aplikasi itu seperti kalau di Kemendagri ini kan kita rutin menerima laporan inflasi setiap daerah, jadi kondisi inflasi dipantau. Nah sama, untuk dimensi keamanan, ketertiban ini juga sekarang kita rapikan agar bisa diaktifasi secara sistemik. Jadi kepala daerah melaporkan, kita memonitor dan kita mendorong. Kalau ada persoalan tentu kita turun masing-masing ya, ada gubernur, ada bupati, wali kota untuk kemudian dicek begitu. Dan sekali lagi saya kira kita perlu luruskan, bukan sekali lagi ini membuat warga mengambil alih tugas keamanan ya, fungsi pengaman dari aparat, enggak. Ini lebih kepada dua hal tadi, kebersamaan dan kepedulian.
dan semuanya nanti bisa diatur lagi. Ini sekali lagi ini sistem yang berjalan sangat lama selama Orde Baru dan juga sudah dari zaman dulu kolonial penjajahan sudah berjalan dan ini menguatkan kebersamaan warga. Yang sekarang ini rasanya agak-agak hilang, agak-agak pudar, agak sendiri-sendiri, agak asik dengan gadget dan lain-lain. Nah ini kan kita coba ya, tadi saya sampaikan tadi, ini satu kultur, kedua adalah sistem. Kultur kita ingin warga peduli terhadap warga, masing-masing juga atensi terhadap lingkungannya. Satu, yang kedua adalah sistem. Kan kemarin saya cek, ini nanti Bapak kalau ada apa-apa kontak mana? Oke, kontak ke Babinsa, Babin Kamtipmas, mana Babinsa, Babin Kamtipmasnya. Nah itu yang namanya sistem. Jadi kalau malam-malam ya katakanlah ini bukan bicara kerusuhan ya, ada yang sakit, ada yang wafat malam-malam. Nah ini sistem ini kan bergerak dan bekerja. Atau ada yang mencurigakan, ada kos-kosan yang isinya kok orang nggak dikenal, ada aktivitas mencurigakan, itu bisa dideteksi secara dini. Ketika dilaporkan dan kemudian dibicarakan di pos kamling, disampaikan ke RT, RW, dan lain-lain. Dan itu yang saya maksudkan sistem. Ya. Oke. Baik Pak Wamen. Intinya adalah yaitu tadi, sesuai dengan petunjuk Presiden. Warga, jaga warga. Warga lah yang paling tahu keamanan di lingkungannya. Itu dia, sebenarnya nggak susah kok untuk mengaktifkan Siskamling karena ini menjadi budaya masyarakat Indonesia. Dan momen Siskamling, momen ronda itu paling enak lah pokoknya lah. Gosip juga semua ada. Ditunggu ya Mi, jadwal rondanya nih. Terima kasih banyak Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak Bima Arya Sugiarto sudah berbagi informasi dan waktunya. Sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Oke. Jadi kita ronda ntar malam ya Ti? Teng 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 teng. Jadi istri orang lagi orang ronda bareng. Enggak lah, saya nggak ikutan. Saya bagian tadi kan Pak Wamen bilang yang nasi goreng, nasi goreng. Kasih cemilan gitu Mi. Luar biasa nanti. Oke, kita jeda dulu sejenak. Nanti kita akan hadirkan rangkaian informasi viral ya ke hadapan Anda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.